Habaib Ba'alawi itu, kelompok Ba'alawi itu justru kemudian membuat merendahkan dan lain sebagainya gitu, menghina leluhur bangsa ini. Bahkan Pak Mahfud MD aja sampai turun tangan gitu kan ibaratnya gitu. Snobgronya itu kan ketika bicara tentang mau mengislamkan Indonesia dengan satu statement sederhana bahwa di situ jadi ada gelar haji misalnya, di situ bahwa boleh baca Quran tapi nggak usah isinya gitu misalnya, sampai Kartini pada saat itu protes gitu ya bahwa kenapa sih kita nggak boleh tahu isi gitu, bahwa kan dalam tanda petik dengan ulama seperti ulama quote and quote kalau kita bilang dengan bahasa kasar maaf ya palsu gitu, bahwa itu kan desain sebetulnya Mas, salah satunya gitu. Ulama palsu. Ulama palsu. Iya. Terus kemudian kantornya Ahmadiyah, Syiah, semuanya dari sana gitu. Artinya politik perselingkuhan politik dan agama itu cukup kental kan, Bu? Itu kan udah dari lama, Mas. Itu pasti selalu ada. Jangan lupa ketika sesaat, ini lebaynya ya, sesaat Nabi Muhammad meninggal, yang pertama kali diributin sama sahabat kan siapa next-nya gitu. Iya. Bukan memakamkan dulu, tapi langsung who's next? Siapa berikutnya? Penggantinya gitu. Penggantinya. Baik, Kang Abu, kita lanjutkan lagi. Mantap. Jadi, kalau sekarang kita melihat gitu ya, teman-teman itu kalau dulu ya, ulama-ulama NU gitu, Kang Abu selalu mengirimkan pesan kepada seluruh jamaah-jamaahnya untuk mencintai habaib-habaib. Untuk tidak hanya mencintai sih, memuliakan gitu. Ya. Yang jadi masalah sekarang, habaib-habaib Ba'alawi itu, kelompok Ba'alawi itu justru kemudian membuat merendahkan dan lain sebagainya gitu, menghina leluhur bangsa ini. Bahkan Pak Mahfud MD aja sampai turun tangan gitu kan ibaratnya gitu. Nah, yang menarik ternyata ada informasi bahwa itu sesungguhnya Ba'alawi itu adalah desain dari Barat, kepentingan politik untuk kemudian supaya Indonesia bisa dipecah-pecah lewat agama gitu. Ya. Nah, mungkin berangkat dari sini dulu, Kang Abu kira-kira seperti apa pandangannya? Ya, mungkin kita kembali ke satu sejarah, Mas. Aku akan menjawab sekapasitas pengetahuan gitu ya, karena aku nggak ahli sejarah, aku juga nggak terlalu paham, jadi aku akan membahas dengan sekapasitas pengetahuanku dan pengalaman gitu ya, kira-kira. Karena aku nggak ngerti banget tentang sejarahnya apa tuh, aku tidak menguasai gitu. Nah, jadi supaya kita benar-benar bisa belajar bersama, dan itu tadi aku akan menjawab yang aku tahu, kalau nggak aku bilang nggak tahu gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, snobgronya itu kan ketika bicara tentang mau mengislamkan Indonesia dengan satu statement sederhana bahwa di situ jadi ada gelar haji misalnya, di situ bahwa boleh baca Quran tapi nggak usah isinya gitu misalnya, sampai Kartini pada saat itu protes gitu ya bahwa kenapa sih kita nggak boleh tahu isi gitu, bahwa kan dalam tanda petik dengan ulama seperti ulama quote and quote kalau kita bilang dengan bahasa kasar maaf ya palsu gitu, bahwa itu kan desain sebetulnya Mas, salah satunya gitu. Ulama palsu. Iya. Nah, saya sih menyikapinya dalam konteks ini, saya tidak melihat gini. Saya ingin melihatnya justru ketika sekarang ada kata habaib gitu ya, Mas Hendra. Ya itu entah kan sekarang juga jadi ribut ya, mana yang asli, mana yang palsu, bahkan bisa membeli sertifikasi apa dan seterusnya lah, gitu kira-kira ya. Itu yang terjadi di masyarakat yang rumornya terjadi gitu. Nah, cuman dalam pandangan saya sih gini, Mas Hendra. Saya selalu melihat dalam konteks bahwa bukan siapanya, tapi apanya gitu Mas Hendra. Karena kalau misalnya, saya pernah dapat cerita dari teman gitu ya, bahwa itu kalau ada habaib datang tuh kayak yang gimana banget gitu. Sehingga dalam tanda petik ketika kita justru malah lebih mencintai sosok daripada esensinya, di mana ketika kita bicara sosok itu adalah
saya mungkin ngambil perspektif dari teman-teman kita di Christianity. Ada yang disebut imago Dei, Mas Hendra, the image of God. Bahwa setiap gambar itu adalah bagaimana tampilan Tuhan. Makanya kalau di tarekat itu kenapa suka nyimpan foto gurunya? Dia kan bukan nyembah gurunya, melihat guru itu sebagai wakilnya Tuhan, gitulah kira-kira. Maka dia representatif sebagai simbol untuk menjadi pengingat kepada Tuhan, gitulah kira-kira. Saya sih ngelihat bahwa gini, Mas Hendra, saya mau straight to the point bahwa Quran sendiri bilang kita tidak bisa membeda-bedakan para utusan gitu, Mas Hendra. Semuanya selaras para utusan gitu. Jadi kalau di Quran di surat 4 150 sampai 152 itu tidak membeda-bedakan. Justru orang yang kafir adalah orang yang membeda-bedakan gitu. Pertanyaan, kalau di hadapan Allah semuanya adalah para utusan dan tidak boleh membeda-bedakan, berarti keturunannya Adam sama keturunannya Nabi Muhammad kan nggak bisa dibedain dong sebetulnya. Secara dalam tanda petik kalau tidak membedakan gitu. Nah, jadi ya entah di situ nanti tetap ada habaib, ya kita tetap respect lah, Mas gitu. Bahwa balik lagi bahwa bukan siapanya tapi kualitasnya gitu. Yang kita ngambil Imam Ali bicara bahwa apa yang diucapkan tapi bukan siapanya. Nah, satu sih straight point yang saya benar-benar pegang gitu bahwa di Al-Quran itu sendiri di surat 16 ayat 128 itu ada kalimat gini, Mas. Allah beserta orang yang takwa dan berbuat baik. Jadi di situ ada kata-kata Allah beserta orang yang takwa dan berbuat baik gitu. Nah, artinya kalau Allah beserta dengan orang takwa dan berbuat baik, satu poin aja, Mas. Allah tidak berbicara pada garis keturunan, tapi berbicara pada garis ketakwaan. Ketakwaan, bukan keturunan. Bukan keturunan. Karena contoh ya, orang tuanya ulama, meskipun anaknya keturunannya juga anaknya sebagai anaknya, belum tentu mewarisi keilmuan bapaknya kan? Betul. Gitu. Jadi nggak ada jaminan seorang raja anaknya juga punya wisdom raja gitu, Mas Hendra. Nah, jadi aku ngelihat ini sih sebagai variasi udah pasti gitu ya. Nanti di sini jadi banyak misalkan ya balik lagi ya. Pun kalau misalnya benar-benar yang memegang terah garis keturunan pun iya dan dia memegang ajaran Rasulullah yang penuh dengan kasih, ya kenapa enggak juga gitu. Kita ambil ajarannya gitu. Tapi saya rasa yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita tidak melihat sebagai sosok, Mas. Tapi yang kita lihat adalah apa sih ajarannya gitu. Aku sih concernnya lebih ke situ sih. Iya. Tapi kalau terkait dengan tadi yang disampaikan Kang Abu ya, mengarabkan Indonesia gitu ya, upaya balkanisasi Indonesia itu kan kalau kita telusuri gitu, tetap itu campur tangannya Barat gitu ya. Misal gitu ya, kantornya Hizbut Tahrir di London. Terus kemudian kantornya Ahmadiyah, Syiah, semuanya dari sana gitu. Artinya politik perselingkuhan politik dan agama itu cukup kental kan, Bu? Itu kan udah dari lama, Mas. Itu pasti selalu ada. Jangan lupa ketika sesaat, ini lebaynya ya, sesaat Nabi Muhammad meninggal, yang pertama kali diributin sama sahabat kan siapa next-nya gitu. Bukan memakamkan dulu, tapi langsung who's next? Siapa berikutnya? Penggantinya gitu. Penggantinya. Artinya kan di situ antara kekuasaan, masa, agama, itu kan udah menjadi sebuah satu hal yang nggak bisa terpisah gitu, bahwa ekonomi ada di situ, kekuasaan ada di situ, politik ada di situ. Dan saya pernah ngobrol sama Islah Bahrawi, Mas Hendra. Alat politik yang paling murah meriah muntah dalam tanda petik gitu ya, murah meriah banget gitu. Bagaimana menggunakan yang namanya belief system. Karena maaf ya, kejahatan berjubah agama itu bisa tampak seperti kebaikan. Itu kan ngeri gitu. Apalagi dengan kita bicara dalam konteks figur otoritas, bahwa figur otoritas seorang yang agamawan apa dan lain-lain, tetapi di belakangnya memiliki kepentingan dan lain-lain. Kata kuncinya kembali kepada bagaimana penguasaan sebagai sebuah kepentingan yang di situ pasti ada tujuannya, nggak pernah lepas kaitannya sama politik, kekuasaan, kepentingan. Ya disitulah permainan-permainan yang penting untuk kita waspadai sih sebenarnya, Mas Hendra. Oke. Gitu. Makanya kan gini, Mas, kenapa sih kita tuh penting berakal, Mas? Kenapa nalar ini penting untuk selalu dipakai gitu? Karena ketika si nalar ini lupa atau si nalar ini dalam tanda petik ya balik lagi ya, kita cuman ikut-ikutan, mengikuti dogma, mengikuti doktrin, ya akhirnya cuman ngikutin gelombang-gelombang yang kita bahkan nggak tahu bahwa kita dalam tanda petik ada dalam diperalat sebagai massa gitu misalnya. Kan itu yang menarik, Mas Hendra. Dan ya balik lagi ya, mayoritas yang kejadian.
Kalau udah mayoritas kan, ya balik lagi ya. Suara terbanyak itu seakan-akan seperti benar gitu loh, Mas. Iya, iya. Itu aja sih. Kang, kalau di Arab Saudi sekarang kan tafsir itu udah mulai diubah, Kang. Ya. Jadi tafsir-tafsir lama, termasuk kemudian orang sudah boleh buka jilbab, Ya. kecuali di Haramain gitu ya. Ya. Ulama-ulama Wahabi mulai dipenjarakan gitu ya. Itu tuh artinya kan Arab sendiri sudah sadar gitu. Bahkan pengen seperti orang Nusantara zaman dulu, sementara yang kita pengen mundur. seperti Nah, kita ngikutin siapa sebenarnya? Itu tuh gimana menurut Kang Abu gitu? Tafsir-tafsir yang sudah mulai diubah Ya, gitu. saya rasa Mas itu terjadi suatu perubahan yang sangat revolusioner ketika kepemimpinan yang sekarang gitu. Iya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa segala bentuk apapun kan harus adaptif dengan perkembangan gitu loh Mas Hendra. Makanya kita penting untuk membedakan mana ajaran, mana budaya gitu misalnya. Ketika kita berbicara, katakanlah, ini adalah sebuah pakaian, misalnya, dan ini adalah ajaran, atau bahasa gampangnya gini lah, Nabi Muhammad sikat gigi pakai siwak, itu kan budaya. Ajarannya adalah bersih gitu Mas. Bukan berarti ketika kita sekarang ingin mencontoh dan menteladani Nabi Muhammad terus sikat giginya pakai siwak gitu, nggak gitu dong. Iya. Karena segala sesuatu itu berlaku seiring dengan kedinamisan zaman. Kan yang nggak hilang itu adalah ajarannya sebetulnya. Pun representatif ajarannya menjadi teknologi misalnya, atau menjadi apapun yang bentuknya sekarang masuk ke dalam dunia modern dalam tanda petik, kan yang terpenting adalah nggak kehilangan ajaran murninya sebenarnya Mas. Nah, yang menarik adalah ketika sekarang Arab justru malah open mind, melihat keselarasan, melihat segala sesuatu yang bentuknya perlu perubahan, karena tahu bahwa ternyata esensinya bukan di pakaiannya gitu. Esensinya bukan di cara makannya gitu misalnya. Tapi tetap aja mengedepankan konteksnya yang disebut dengan yang namanya kebahagiaan misalnya, perdamaian gitu misalnya. Iya. Sehingga kalau kita bicara kan ada kalimat gini, saya lupa ya, salah satu syekh besar, bahwa belajarlah jadi manusia dulu sebelum beragama. Humanity before religion gitu Mas. Jadi manusia dulu. Mas Hendra, maaf ya, orang jahat beragama bisa makin jahat loh. Karena ketika di agama tahu ada jihad yang boleh ngebunuh agama lain, karena kalau dia punya sifat dasarnya pembunuh, beragama bisa makin membunuh nggak kira-kira? Iya. Betul nggak? Iya benar. Berarti bukan agama yang merubah apapun, dia hanya jalan gitu. Tapi orangnya. Makanya saya selalu agak bicara gini sih Mas. Islam tuh kebanyakan dipeluk, nggak pernah dikerjain Mas. Makanya aku memeluk Islam, bener nggak? Iya. Dipeluk mulu gitu. Tapi tidak disetubuhi gitu loh. Tidak disatu menjadi sebuah laku gitu kira-kira, katakanlah begitu. Nah jadi balik ke pertanyaan ke pertanyaan Mas Hendra tadi, bahwa ketika kita berbicara dalam konteks apapun tetap ranahnya adalah mana ajaran dan mana budaya gitu. Saya rasa gitu sih Mas. Oke. Jadi kalau misalnya tetap bertahan dengan tafsir-tafsir yang kuno seperti itu, bisa jadi akan menjadi negara yang jadi akan terbelakang. Betul. Karena kan itu kan semua mengikuti zaman Mas. Nah, zaman gitu. berarti agama-agama yang kemudian sudah tidak sesuai dengan kontekstual zaman bisa jadi usang dan ditinggalkan dong. Lah, sekarang kayak banyak gereja dijual misalnya. Ya kan? Kasaran kata gini Mas, kalau marketing agama ini nggak asik, siapa yang mau ngikutin? Iya ya. Gitu loh, dalam tanda petik ya. Sehingga kan perubahan zaman itu akan selalu ada kan. Selalu, setiap yang ada, pasti nggak ada akhirnya. Kita tuh manusia pernah nggak ada. Iya. Terus kalau kita nanti nggak ada juga ya udah aja sih gitu. Karena kan alamiahnya bahwa ya semuanya struktur alam semesta kan akan terjadi seperti itu gitu. Makanya kenapa concernnya tidak terletak gini loh. Agama itu kan bukan tujuan Mas, tapi jembatan. Jembatan menuju apa? Salah satunya katakanlah kesadaran gitu. Nah, ketika kita lupa menjadikan agama sebagai jembatan, akhirnya muternya di tafsir tadi. Akhirnya muternya di perbedaan dengan berantem terus gitu misalnya. Nah maka itulah kenapa kita di era sekarang ini kan penting banget untuk menggunakan nalar gitu Mas, critical thinking. Contoh aja, Gen Z sekarang tuh udah nggak bisa ditakut-takutin Mas Hendra. Kamu kalau nggak sholat dosa, kamu kalau nggak sholat neraka gitu. Karena udah nggak logik, udah bukan pendekatannya, udah bukan fairness gitu, tapi understanding gitu, pengertian gitu. Maka ketika pengertian itu hadir, saya rasa pintu gerbang perubahan seseorang datang dari pengertiannya dulu gitu. Pertanyaan,
Terus kalau agama tanpa pengertian, akhirnya kan cuma jadi identitas gitu. Iya, iya. Itu sih Mas. Nah, Kang Abu kan juga concern belajar tentang Vedanta dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di Buddha itu di surga ada bidadarinya nggak sih kira-kira? Surganya orang Buddha ya. Kayaknya enggak deh. Oh, enggak. Nggak gini loh Mas. Salah satu kecenderungan masyarakat Arab pada saat itu adalah patriarki. Patriarki adalah merendahkan perempuan, ya kan? Dan pasti itu menggila-gilai lah dalam tanda petik. Jadi perempuan budak itu kan asal bisa ditundukkan, dipakai quote and quote, udah gitu. Sehingga punish and reward laki-laki supaya dia mau ke surga nanti dikasih perempuan deh. Oh, gitu ya ceritanya ya. Iya. Jadi dalam konteks untuk bahwa oke, nanti laki-laki aku akan di sana. Kan ini kasihan Mas, maaf ya, ini banyak banget loh yang nanya bahwa Kang kenapa ya nggak adil, terus kalau kita perempuan gimana nggak dapat bidadara katanya gitu Mas Hendra. Quote and quote gitu. Ya padahal kan ya kalau kita bicara dalam konteks ini ya itulah kenapa kita penting untuk melihat dalam konteks yang namanya perumpamaan gitu. Nah jadi level paling rendah memang ada yang namanya punish and reward, terus ya dikasih ya apa ya, kalau kamu mendapatkan nanti hadiahnya ini gitu, di surga ada inilah dan seterusnya gitu. Karena pada saat itu adalah mau mengajak supaya setidaknya melakukan dulu gitu. Tapi kalau kita udah mulai memahami surga dan neraka sebagai non geografis, kan kita akan ngerti bahwa surga neraka bukan nanti gitu loh, tapi selalu hadir utuh di sini saat ini gitu. Gitu sih Mas. Oke, aku tadi lupa mau tanya soal apa tuh namanya kematian gitu ya. Ya. Kang Abu tadi waktu sama Gus Baraja sempat menyinggung soal kematian. Kematian itu peristiwa air yang membeku menjadi es dan menguap lagi menjadi air gitu. Bagaimana perjalanan kematian itu menurut Kang Abu? Kan Kang Abu sering mengatakan mati itu tidak ada gitu. Sementara dari kecil, oh kita nanti akan mati, kita akan dihisap, kita akan dibangkitkan. Itu bagaimana Kang? Ya, gini Mas. Kita melihat perspektif mati ini dari beberapa unsur dulu gitu. Oke. Kita tahu bahwa kita ini punya diberikan tubuh fisik yang punya aplikasi namanya jiwa. Tapi diri kita sejati itu adalah sang kesadaran. Jadi aku sekarang membahasakan supaya mudah dicerna, ruh itu apa sih? Sang kesadaran Mas. Sang kesadaran. Sang kesadaran itu yang menyaksikan. Pertanyaan, sang kesadaran kan nggak pernah mati. Iya. Betul nggak? Iya. Sehingga kenapa sih ada kata-kata antamutu qabla mutu, belajar mati sebelum mati? Ini apa maksudnya? Satu. Terus di Quran ada kata-kata fiha abada, akan abadi. Gitu. Sementara kalau kita melihat dalam concern diri kita yang sejati, yang katakanlah itu sang kesadaran, kita bicara masalah energi, salah satu hukum energi itu adalah nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa melakukan transformasi gitu. Jadi kenapa saya bilang kematian itu hoax dalam tanda petik? Gini Mas, banyak orang tuh takut mati. Tapi pertanyaannya apakah mereka takut sama mati? Tidak. Takut akan konsep mati. Betul nggak? Karena mati sudah dilekatkan konsep akan begina, begitu, begina, begitu. Sehingga ketika ada konsep ina itu bahwa ini dianggap sebagai sesuatu yang dalam tanda petik menakutkan. Padahal kalau kita kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita mau kembali ke Allah, gimana caranya mau kembali kalau kita nggak mati fisiknya? Iya. Betul nggak Mas? Iya, betul. Berarti kematian itu tidak terelakkan. Tetapi dalam perspektif tasawuf misalnya, itu membagi bahwa ada kematian tubuh, ada kematian ego. Bahwa yang namanya diri sejati, itu kan ilahi rojiun gitu Mas. Bahwa yang mati itu tubuh biologis aja. Seperti... Contoh Mas, saya besok tubuh biologisnya expired nih, saya dikubur nih, si Abu nih. Tapi tayangan saya kan ada di YouTube. Bahkan even Mas Hendra ada memori tentang saya. Saya hidup nggak di diri Mas Hendra? Iya dong. Dalam bentuk memori. Gitu. Sehingga konteks yang namanya mati, Soekarno tuh tubuh fisiknya nggak ada, semangatnya masih hidup dong. Sehingga kalau kita ngelihat yang lebih holistik, yang lebih luas tentang kematian, maksud hoax tadi adalah, atau kematian itu nggak ada tadi, itu adalah bahwa kematian itu hanya off-nya atau berhentinya tubuh biologis gitu. Itu satu. Yang kedua, contoh Mas,
kesadaran bisa aktif kalau yang namanya ego itu off. Makanya belajarlah mati sebelum mati. Kalau egonya mati, kesadaran pasti aktif. Kasaran kata flip-flopnya, kalau egonya off, Allah hadir. Kalau egonya on, Allah ketutup sama ego gitu. Sehingga dalam konteks ini kalau kita bicara tentang kematian, matikanlah egomu. Makanya di Quran itu kullu nafsin, Mas. Setiap yang nafs akan mengalami, mencicipi loh bahasanya. Bukan akan mati. Jadi ketika nafs kita mati, sebenarnya kita lagi hidup. Ketika ego kita mati, Allahnya lagi hadir. Ketika kita lupa, lagi marah, lagi bete, lagi julid, lagi stres, depresi, anxiety, quote and quote kan sebenarnya kita lagi mati, Mas. Karena kenapa? Kesadarannya lagi tertutup gitu. Nah, maka kenapa ada kata belajar mati sebelum mati? Ketika ego kita mati, sejatinya kita benar-benar hidup. Karena dalam perspektif ini orang yang sekarang jalan-jalan belum tentu hidup, Mas. Belum tentu hidup kesadarannya. Maka disebut zombie gitu. Dia melakukan sesuatu tanpa sadar. Dia melakukan sesuatu tanpa hadir utuh gitu. Maka dia hanya melakukan dalam bentuk yang namanya kebiasaan gitu. Saya rasa sederhananya gitu, Mas. Seperti kalau Bang Dame bilang apa tuh namanya balon gitu ya? Nah, analogi balon itu ya? Betul. Ketika ditiup kan sebenarnya udara, tapi karena dia lupa udara, karena dia melekat kepada balon yang warnanya merah, dia menganggap aku ini si merah. Balonnya hancur, tapi udaranya nggak pernah kemana-mana gitu. Nah, transformasi dari ketika kemudian sudah melebur bersama kesadaran yang consciousness yang tak terbatas itu, terus kemudian bisa lahir kembali lagi, itu transformasinya seperti apa, Kang? Ya, balik lagi kalau kita mau bicara dalam perspektif yang lebih luas, katakanlah inkarnasi gitu ya. Ya ini aku bicara dalam konteks yang namanya perspektif Hinduism misalnya atau Buddhism gitu ya. Bahwa tumimba lahir atau yang disebut dengan yang namanya kelahiran kembali, ketika jiwanya masih ada kemelekatan ke bumi, maka dia perlu casing baru untuk pemurnian jiwa gitu. Maka dia dilahirkan. Gitu kira-kira. Nah, cuman gini, ketika kita banyak bercerita ini tentang future, Mas, tentang masa depan, ini akan menjadi topik yang banyak keributannya, perbedaannya, karena pada dasarnya kita sama-sama belum mengalami gitu lah. Betul nggak, Mas? Sama-sama belum pernah mati. Tetapi gitu ya? ketika kita bicara eskatologi atau keilmuan tentang hari akhir lah dan seterusnya, ya penting untuk kita pelajari, tapi saya rasa ini adalah bagian yang nice to know. Ya cukup tahu aja lah. Karena buat saya, per saat ini di kesadaran saya sekarang, saya nggak terlalu penting sih nanti mau dilahirin lagi kayak, mau enggak kayak, itu nanti gitu. Karena setelah lu mulai mengerti bahwa hidup itu adalah di sini saat ini. Hidup itu bagaimana kita fully present untuk menyadari bahwa besok itu ilusi. Nanti tuh dalam tanda petik tergantung dari apa yang saya lakukan sekarang gitu. Jadi ya kembali bahwa kita sebagai hamba, saya hanya belajar memasrahkan bahwa nanti mau let's say hidup lagi kek, mau enggak kek, mau kemana. Selama saya benar-benar belajar untuk melepaskan dan menerima apapun yang diberikan semesta, saya rasa nggak pernah ada masalah sih, Mas. Gitu kira-kira. Makanya kan ada Wiyah itu kan gini, Mas. Dia yang pernah kita cerita bahwa bawa ember gitu ya, dia pengen memadamkan neraka gitu, bawa api, dia pengen membakar surga gitu, karena dia bilang bahwa kalau kalian menyembah Allah masih pengen masuk surga dan masih takut neraka, itu tidak ada penghambaan di situ. Yang ada adalah kalkulasi gitu. Itu aja, Mas, balik lagi.